Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya, terkhusus kepada anak kelas 5 yang sedang menonton video pembelajaran jarak jauh ini. Masih bersemangat ya Ananda? Masih dong, walaupun kita belajar jarak jauh, belajar dari rumah, tapi itu tidak akan mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Nah, ini terbukti bahwasanya kita hari ini sudah sampai pada pembelajaran tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, baru pembelajaran kedua ya, bersama Ibu Guru Elsie Febriani. Nah, bagian Anda silakan di-subscribe terlebih dahulu agar Ibu Guru ini semakin bersemangat dalam membuat videonya. Nah, mari kita berdoa juga ya sebelum kita menonton video lebih lanjut agar apa yang kita tonton, yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Baik, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita menjelaskan organ pernafasan pada manusia, dan yang kedua, membuat pertanyaan yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia, yang ketiga, menjelaskan tangga nada diatonis mayor, dan yang keempat, nanti kita menyimak atau mendengarkan lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor ini. Nah, mari kita mulai belajar. Kita lihat, semua makhluk hidup bernafas. Kita juga bernafas karena kita makhluk hidup. Nah, Ananda, kita bernafas setiap hari. Apakah Ananda tahu apa saja organ yang dilewati oleh udara ini sampai ke paru-paru kita? Ya, paru-paru. Paru-paru ini adalah organ pernafasan pada manusia yang sudah mungkin Anda hanya kenal antara hidung dan paru-paru. Jadi ada urutannya dari hidung sampai ke paru-paru, banyak organ yang dilewatinya. Nah, Hananda, sistem pernafasan itu memasukkan udara ke dalam tubuh, yang mana udara yang masuk itu yang mengandung oksigen. Karena oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi. Energi itulah nanti yang menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Nah, organ pernafasan manusia ini terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, apa itu bernafas? Bernafas artinya menghirup oksigen dari udara dan menghembuskan karbon dioksida. Oksigen itu disimbolkan dengan O2, sementara karbon dioksida dengan CO2. Baik, kita akan mengenal organ-organ pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah tempat masuknya udara. Di dalam lubang hidung ini nanti udara masuk, dan di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek yang tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara juga dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring atau teka atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring ini terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Dan yang keempat, ada trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan terdapat silia. Silia ini akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Ini fungsi dari silia yang terdapat pada batang tenggorokan. Dan yang kelima, udara akan masuk ke bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea, terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Dan yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh baru sampai kepada alveolus. Alveolus ini terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah fungsi dari alveolus. Alveolus ini juga dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur, seperti ada gelembung-gelembungnya. Nah, mari kita lihat dulu bagian dari organ pernafasan manusia ini. Kita lihat ya, ini dia ada A, B, C sampai G. Kita lihat A ini adalah yang bagian luar adalah hidung. Setelah dari hidung udara sampai ke huruf B ini adalah faring. Dari faring nanti dia sampai ke C, yaitu laring. Dan dari laring udara terus sampai ke huruf D, yaitu trakea atau batang tenggorokan. Nah, dari trakea ini nanti dia sampai ke
huruf E bronkus, dan dari bronkus ini dia akan melalui yang namanya cabang bronkus sendiri adalah bronchiolus, dan huruf F-nya ini adalah paru-paru. Nah, di bawah paru-paru ada yang namanya diafragma ditunjukkan oleh huruf G. Diafragma ini nanti yang membantu kita saat pernafasan perut. Nah, ada dua pernafasan ya, dada dan perut. Nah, baik, kita akan melihat paru-paru itu sendiri. Apa saja sih bagian dari paru-paru ini? Yuk kita intip. Nah, ini dia. Ini adalah paru-paru, ya ada huruf A sampai I. Huruf A ini sudah jelas paru-paru kanan. Sementara huruf B ini ada tadi apa? Bron. Iya, ini adalah bronkus kiri kita. Kita lihat huruf C. Huruf C di sini masih bagian bronkus. Ini adalah dinding otot bronkus atau otot dinding bronkus. Dan bagi huruf D-nya ini adalah ruang udara di dalam bronkus. Sementara huruf E yang di luar ini adalah sisi dalam atau ruang yang ada di dalam bronkus. Diperlihatkanlah seperti ini. Dan huruf F sendiri ini adalah alveolus, terdapat di dalam paru-paru. Ini dikeluarkan dari paru-parunya biar terlihat oleh kita ya. Di sini juga ada huruf G. Huruf G ini adalah ruang udara dalam alveolus, dan huruf H-nya ini ditunjukkan adalah pembuluh darah, sementara I adalah bronchiolus tadi, cabang dari bronkus. Iya. Nah, Ananda, kita akan mencoba melihat proses pernapasan pada manusia. Mulai dari yang namanya hidung, nanti udara akan masuk, setelah disaring di dalam hidung, dia akan lanjut ke faring. Nah, dari faring, dia akan sampai ke laring, ke tekak atau jakun kita. Nanti dari laring, dia akan sampai ke batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Dari trakea baru dia sampai ke bronkus, dilaluinya bronkus tadi yang sesuai dengan gambar tadi. Nah, dari bronkus ini baru ada bronchiolus, cabang dari bronkus. Setelah itu baru sampai dia ke alveolus atau paru-paru. Nah, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Nah, di dalam paru-paru ini oksigen diserap ke dalam pembuluh darah. Sebaliknya, karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, Ananda, kita ini bernafas ada kadang lambat, ada kadang cepat, tergantung kepada aktivitas yang kita lakukan. Misalnya saja saat kita beristirahat atau tidur, maka tarikan nafas kita ini menghisap atau menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita biasanya menarik nafas 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat seperti balapan lari atau yang lainnya, itu kita yang berat juga, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Nah, dalam setiap menit kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih ya. Itu makanya tergantung kepada aktivitas yang kita lakukan. Nah, sama juga dengan halnya saat kita bernyanyi. Karena saat kita bernyanyi, penafas kita itu harus lebih baik agar nyanyi yang kita bawakan menjadi lebih indah didengar, enak didengar. Kenapa? Karena pada sebuah nyanyi itu dia menggunakan tangga nada yang berbeda. Ada tangga nada diatonis mayor, ada tangga nada diatonis minor. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Tangga nada ini merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi dalam seni musik ada dua jenis tangga nada tadi ya, terdiri dari 8 nada. Nah, tangga nada diatonis ini ada dua, mayor dan minor, yang mana tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nadanya 1-1,5, 1-1,1,5. Ingat saja, yang pertama satunya 2 kali, sudah itu setengah, dan setelah itu satunya 3 kali baru setengah. Nah,
Coba diperhatikan ini ada hurufnya C, D, E, F, G, A, B, C, atau disebut juga dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 yang terakhir dikasih titik di atas, artinya nyanyinya nadanya tinggi, atau kita baca dengan sonisasinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ciri-ciri tangan nada diatonis mayor ini, yang pertama dia bersifat gembira, bersemangat kita menyanyikannya, dan biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol maupun nada mi dan diakhiri nada do. Ini 5 ini dibaca sol, 3 dibaca mi ya. Ingat lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi 1 sampai 7 dan yang ke-8-nya angka 1 lagi tapi dikasih titik di atas. Nah, kita akan mencoba menyanyikan ini. Ini adalah sebuah lagu Hari Merdeka. Ini termasuk lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor karena dinyanyikan dengan bersemangat, riang, gembira. Kita coba ya. Tunggu sebentar, kita akan mencoba menyanyikannya. Hari Merdeka. Nah, itu tadi lagu Hari Merdeka 17 Agustus ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Maka sambutlah dengan bersemangat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus nanti ya. Nah, Ananda, kita kembali ke tangga nada tadi. Di sini kita lihat ya ada angka 5. Angka 5 ini tadi ya seperti mayor dikatakan diawali oleh nada sol. Ini dia angka 5 dan diakhiri dengan nada do. Nah, ini kita lihat disesuai dengan contohnya. Dan setelah kita mendengar lagu ini, tentunya kita akan melakukan latihan. Latihan yang pertama, silakan Ananda buatkan 2 buah pertanyaan masing-masing dari kelima kata tanya ini. Nanti Ananda jawab sendiri. Pertanyaannya ini berhubungan dengan organ pernafasan manusia. Ibu guru kasih contoh ya dengan kata apa? Pertanyaannya, apa organ pernafasan manusia? Nah, jawabnya organ pernafasan manusia adalah paru-paru. Silakan Anda carikan sampai ke kata tanya bagaimana. Masing-masing 2 dan jangan lupa dijawab langsung. Belajar ya membuat soal sendiri. Dan latihan yang kedua, kita ada berapa soal ini ya? Silakan dilihat dulu. Ada sebanyak 8 soal. Ini semua bisa dijawab setelah Ananda menonton video pembelajaran ini. Silakan Ananda kerjakan dengan baik dan semoga Anda tidak patah semangat melaksanakan tugas-tugas ini karena ini sangat bermanfaat bagi Ananda semuanya untuk mengisi wawasan dan pengetahuannya nanti ya. Nah, selamat bekerja. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.